Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai koefisien fenol produk disinfektan yang beredar di salah satu supermarket kota Lubuk Pakam. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Rahma sebagai pemateri pertama, Rahmadani Putri sebagai pemateri kedua, Cantik Lesiski sebagai pemateri ketiga, dan Arinal Haki sebagai pemateri keempat. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu koefisien fenol. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Fenol adalah salah satu disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk disinfektan berdasarkan koefisien fenol. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi tabung reaksi berbibir dengan ukuran 20 x 150 mm dan 25 x 250 mm, sekelik platina berdiameter mata 4 mm, spektrofotometer Halo FIS 10, pipet mikro Eppendorf, oven facial, timbangan analitik, stopwatch, inkubator, dan autoclave. Selanjutnya yaitu prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, pengambilan sampel. Disiapkan media 13 gram serbuk NB dalam 1 liter air suling dan disterilkan dalam autoclave pada autoclave selama 15 menit. Disiapkan bakteri uji Salmonella typhi strain American type culture collection atau ATCC. Dibuat larutan fenol 5% sebanyak 5 gram fenol baku 99,99%, dilarutkan dalam air suling steril. Lalu dibuat larutan desinfektannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Uji terhadap larutan fenol 5% B per V menunjukkan bahwa larutan fenol 5% B per V pada pengenceran 10 kali dapat membunuh bakteri dengan waktu kontak 10 menit dan tidak membunuh bakteri pada waktu kontak 5 menit. Selanjutnya yaitu ada tabel, nama produk dan koefisien fenol. Pada produk A, koefisien fenolnya 2,38, produk B, koefisien fenolnya 2, produk C, koefisien fenolnya 3, dan produk D, koefisien fenolnya 3,38, E 2,38, dan FI 2,63, G 3. Perbedaan efektivitas disebabkan oleh komposisi bahan kimia yang terkandung dalam produk disinfektan. Dari ketujuh produk disinfektan, produk D memiliki efektivitas yang paling kuat dengan koefisien fenol 3,38 dan produk B memiliki efektivitas yang paling rendah dengan koefisien fenol 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pada penelitian Rosdiana tahun 2012 menunjukkan bahwa antiseptik merek X, povidone iodine, alkohol yang dituangkan pada wadah berisi kapas yang digunakan memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan fenol dalam membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Dan penelitian Palets pada tahun 2002 mengenai hand sanitizer yang mengandung etanol menggunakan metode koefisien fenol bekerja dengan baik dalam membunuh bakteri dan memilih efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan standar baku fenol. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa povidone iodine lebih efektif membunuh Staphylococcus aureus dibandingkan dengan fenol. Pada penelitian Gaunkar tahun 2006, data menunjukkan bahwa natrium hipoklorit dan etanol efektif dalam membunuh bakteri E. coli dan campuran bakteri. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu yang pertama, produk desinfektan yang beredar di salah satu supermarket Lubuk Pakam memenuhi persyaratan efektivitas. Koefisien fenol produk A, B, C, D, dan E, F, G masing-masing adalah 2,38,
2,00, 3,00, 2,38, 2,68, dan 3,00. Yang kedua, produk D memiliki aktivitas paling kuat dibandingkan produk desinfektan lain yang ditunjuk dengan koefisien fenol yang paling tinggi dibandingkan dengan produk lain. Cukup sekian materi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.